si bapaknya ini tuh ngomong katanya Ibu Ami itu adalah ibu yang nggak baik karena sering minum minuman gitu. Dan sering minum minumannya tuh gimana? Kan dia orang Korea. Mola netizen yang tercinta, sebut istrinya Emi sudah lebih duluan selingkuh bahkan dengan 3 pria. Aden Wong bongkar tabiat sang istri, anak-anak terlantar. Perseteruan rumah tangga Emi dengan Aden Wong semakin panas. Keduanya muncul ke publik membongkar permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Saling serang borok masing-masing seperti sudah menjadi konsumsi publik. Kisruh rumah tangga Emi ini berawal ketika Aden Wong dituding memiliki hubungan dengan Tisa Erni. Setelah membantah disebut berselingkuh dengan Tisa Erni, Aden Wong justru membongkar tabiat buruk sang istri. Secara belak-belakan, ia menyebut Emi sudah duluan selingkuh, bahkan dengan 3 pria sekaligus selama menjadi istri sahnya. Tidak hanya itu, selama sang istri berhubungan dengan pria tersebut, Aden Wong mengungkap nasib anak-anak terlantar dan ia sebagai suami tidak ada yang mengurusi. Mengklarifikasi tudingan tersebut, Aden Wong pun mengungkapkan awal perseteruannya yang terjadi sejak tahun 2021, di mana saat itu Emi memiliki rekan kerja asal Korea Selatan yang juga diduga selingkuhannya. Aden Wong heran Emi ingin sekali membantu pria tersebut dan menjadi rekan kerjanya. Padahal Emi dibayar dengan upah sangat kecil ketimbang bisnisnya yang sedang dirintis. Aden Wong merasa janggal setelah Emi justru menelantarkan dirinya dan anak-anaknya. Aden Wong menilai Emi lebih memprioritaskan pekerjaannya bersama pria tersebut daripada mengurus rumah tangga. Bersyukurnya saat itu sedang COVID, sehingga Aden Wong bekerja dari rumah dan bisa mengurus urusan rumah seorang diri. Lebih lanjut, Aden Wong merasa ada yang tidak beres antara kedekatan Emi dengan pria rekan kerjanya. Hingga akhirnya Emi mengaku kepada Aden Wong bahwa dirinya telah berselingkuh. Emi mengaku kepada Aden Wong selingkuh dengan 3 pria, salah satunya pria asal Korea tersebut yang merupakan rekan kerjanya. Aden Wong pun kesal dan pada Januari 2023 memutuskan untuk bercerai, tapi Emi menolak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku udah nonton video klarifikasinya suaminya Bu Ami, klarifikasi anaknya Bu Ami juga. Kalian bisa tonton lengkapnya di podcastnya Dr. Richard. Dan di sini aku mau share pendapat pribadi aku setelah aku nonton podcast itu ya. Jadi aku minta maaf nih kalau banyak yang kontra sama pendapat aku. Ini bener-bener 100% pendapat pribadi aku. Aku juga minta maaf kalau pendapat pribadi aku ini suatu saat terbukti salah. Aku minta maaf aja dari sekarang. Aku udah siap malu ya. Lalu disclaimer, ini gak ada unsur menggiring opini siapapun, real pendapat pribadi aku. Kalau menurut aku setelah aku nonton podcast itu, yang aku rasakan cuma muak, sumpah. Karena isinya cuma pembunuhan karakter aja, membunuh karakter Bu Ami aja, nggak ada solusi di sana. Dan menurut aku, kita nggak hidup di zaman batu yang kita sering dengar anak kecil nggak mungkin bohong. Justru menurut aku, anak kecil bisa dibentuk, bisa diajari, bisa di briefing. Kalau kalian berlatar belakang keluarga broken home atau yang orang tuanya pisah rumah, lagi cekcok, kalian pasti akan bisa mengerti. Anak kecil itu nggak tahu benar atau salah di kondisi yang seperti ini. Dia aja bingung, ini kondisi semacam apa, terus aku harus ngapain. Bahkan jika anak itu tahu yang benar dan yang salah pun, dia tidak akan punya power atau kekuatan untuk melawan. Dimana anak kecil itu tinggal, entah itu dengan ayahnya atau dengan ibunya, ketika orang tuanya bertengkar dan berpisah, dia pasti akan menuruti kata ayah atau ibunya itu. Kalau ayahnya suruh bilang begini, kalau ibunya suruh bilang begini, akan dia lakukan. Karena dia tidak punya power untuk kabur dan tinggal sendiri, terus dia harus bilang fakta-fakta itu secara tersirat dengan kode-kode SOS atau telepon 911 gitu kan. Dia nggak akan mikir sampai sejauh sana. Kalian pasti paham lah yang berlatar belakang keluarga broken home sama apa yang aku maksud ya. Lalu menurut aku janggal aja anaknya selalu mengungkapkan sesuatu yang berulang-ulang. Menurut aku itu sesuatu yang dia harus hafalkan dan udah di script. Dia selalu berulang bilang bahwa ibunya mabuk, ibunya melecehkan, ibunya kasar. Itu terus. Pertanyaannya udah lain pun jawabannya tetap itu. Itu aja aku udah merasa itu di skrip. Lalu ya,
aku muak di detik-detik ketika suaminya Bu Ami memuji Tisha Erni. Dia bilang kalau Tisha Erni berniat buruk pada keluarga kami dan hanya memandang uangku, dia tidak mungkin senekat itu dengan resiko begini-begini melindungi anak-anakku, melindungi keluargaku dan bla 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 bla. Menurut aku itu bacot banget ya. Aku selalu bingung kenapa cowok itu itu sampai nggak ngeh bahwa pelakor nggak mungkin datang terang-terangan bilang aku butuh uangmu, aku mau kamu mencintaiku supaya aku dapat lebih banyak dari itu. Gak mungkin lah pelakor tiba-tiba bilang begitu kan. Namanya pelakor pasti melakukan hal-hal untuk membentuk karakter dia, membentuk kepercayaan itu dari targetnya, tapi target ini nggak ngeh gitu loh, nggak notice sama taktik-taktik jahatnya itu. Namanya pelakor ya isi hidupnya karena dia nggak punya skill untuk menghasilkan uang sendiri dan nggak punya otak dan hati nurani, ya pasti isi kepalanya ya cuma mengumpulkan cara-cara licik supaya target ini termakan sama trik dia. Iya dong, ya nggak mungkin lah pelakor tuh terang-terangan datang, aku butuh uangmu, aku mau kamu mencintaiku supaya kamu menyerahkan lebih dari semua itu. Ya pasti dia bentuk dulu lah, dia bentuk lah banyak hal. Ya sampai terjadi begitu, sampai terjadi si suami Bu Ami ini memuji Tisha Erni. Dia bilang Tisha Erni itu kayak ya membantu aku, membantu anak-anak dan lain-lain, melindungi. Aduh, bacot banget aku dengarnya, serius. Lalu ya, anggaplah semua yang dibilang sama suami dan anaknya Bu Ami itu benar, anggaplah benar lah ya. Ya udah loh Pak, simple Pak. Bu Ami cuma minta bercerai secara hukum, secara sah, dan dia ada hak asuh atau hak bertemu sama anaknya. Sesimpel itu loh Pak. Kalau memang cerita kalian ini benar ya toh, solusinya udah ada di depan mata loh Pak. Ya lakukan saja toh Pak. Kalau memang cerita yang Bapak share di podcast itu benar, yang bahwa Bu Ami itu melecehkan anak dan semuanya, kalau udah diurus secara hukum, Bapak kan punya power lah untuk ya mengirim polisi untuk mengawasi selama Bu Ami menjaga anaknya atau apa. Tapi kan intinya Bu Ami masih berhak ketemu kan, berhak memberi ASI kan, iya kan. Jadi ini tuh udah kayak nggak nyambung ya menurut aku ya. Bu Ami cuma minta bercerai secara hukum, dia diizinkan bertemu anaknya, memberi ASI anaknya, tapi suaminya ini malah melebar kemana-mana. Intinya dia nggak mau reputasinya jadi jelek, dan dia menjelekkan Bu Ami, membunuh karakter Bu Ami, dan anaknya pun ikut-ikut dibawa, ikut-ikuti briefing. Ya udahlah, ya iya kan bener dong perkataan aku. Kalau emang semua itu bener ya udah tinggal cerai aja loh Pak secara hukum. Dan ini kalau si Tisha Erni itu bukan selingkuhan ya terserah, kita tinggal tonton aja nggak sih netizen? Kita tinggal tonton aja, mereka endingnya tetap sama-sama nggak? Someday mereka bakal ketahuan nikah atau tinggal seatap nggak? Sesimpel itu. Lagian aja udah janggal ya, seorang Tisha Erni yang biduan, pernah terlibat kasus prostitut, bisa ada link sampai jadi aspri ke perusahaan internasional gitu kan. Di situ aja udah janggal loh. Udahlah Pak, kalau nggak mau mengakui dia selingkuhan Bapak, ya udah nggak apa-apa, terserah aja. Ya udah turutin aja lah mau Bu Ami bercerai secara hukum dan izinkan dia bertemu sama anaknya. Karena kalau aku pribadi ya guys, aku nggak percaya sama isi podcast itu. Udah kelihatan banget di setting, serius. Aku udah muak liatnya, gak sanggup aku liatnya. Udah muak, terserah lah. Udah kalau aku jadi Bu Ami ya, terserah kamu mau belain pacarmu, muji-muji pacarmu di seluruh dunia pun ya. Aku gak peduli, aku cuma mau bercerai sama diizinkan ketemu anak. Udah, itu aja. Jadi si podcastnya ini semua menurut aku settingan, menurut aku. Ya kalau suatu hari aku terbukti salah, ya udah, aku minta maaf ya netizen. Aku udah siap malu juga. Ini kan pendapat pribadi aku, suka-suka aku dong. Ya dong. Nah, terus nih ya, lucu aja gitu. Seorang anak kecil bisa sedetail itu menjelaskan ibunya di luar mabuk-mabukan lalu datang ke rumah itu hanya untuk marah-marah dan banting-banting barang, membunuh karakter anak dan ini. Aduh, anak kecil bisa sedetail itu tahu ibunya ngapain di luar rumah, di luar kamarnya, di luar penglihatan dia. Itu aja udah aneh. Dan ya, gimana ya cara bilangnya? Kita orang tua ya, kadang hubungan harmonis dan ada capek aja kadang kita akui lah, kita pernah bicara salah ke anak ya. Jadi aku mikir ya, anggaplah Bu Ami ini stres karena suaminya, jadi sempat mengatakan hal-hal
nggak baik ke anaknya, sempat meluapkan stres. Ya, aku nggak membenarkan itu terjadi, tapi itu mungkin terjadi ya, mungkin terjadi. Tapi bukan berarti part itu mengambil seluruh ari isi cerita kan. Pasti tetap ada alasannya kan, kenapa Bu Ami sampai mabuk-mabukan, stres atau apa kan. Kalau memang itu benar ya, pasti ada lah gitu. Karena logikanya, kalau memang karakter Bu Ami itu buruk ya, suka mabuk-mabukan dan melecehkan anak, suaminya ini aku rasa bukan laki-laki yang bodoh, yang sampai membiarkan itu semua berlarut-larut sampai mereka punya 4 anak. Kemana aja selama 16 tahun Bapak, sampai baru sadar kalau istrinya itu bukan orang yang baik, yang cuma bisa mabuk-mabuk, melecehkan anak. Dan ini ya kan netizen sampai punya 4 anak loh. Udahlah, menurut aku intinya nggak masuk akal udah semuanya, udahlah, nggak ngerti aku. Guys, kalian udah nonton podcastnya Dr. Richard sama suami Ibu Ami dan putri sulungnya, dan kalian lihat gimana penjelasan mereka. Kayak di sini diceritakan sama mereka seakan-akan tokoh antagonisnya itu Ibu Ami, beda sama pengakuan Ibu Ami di podcastnya Denny Sumargo. Tapi di sini yang paling aneh, poin-poin aneh yang gue lihat gitu ya, si bapaknya ini tuh ngomong katanya Ibu Ami itu adalah ibu yang nggak baik karena sering minum-minuman gitu. Dan sering minum-minuman itu di mana? Kan dia orang Korea. Orang Korea itu kan budayanya emang culture-nya banyak yang minum-minum, dan bukan berarti mereka itu pemabuk berat gitu. Emang minum-minum itu cuma buat relaksasi aja gitu. Terus yang kedua, dia di sini curiga kalau anak keempatnya itu bukan darah dagingnya dia. Tapi yang gue anehin lagi, kalau emang lu nggak yakin nih, bapaknya nggak yakin gitu ya, itu anaknya dia, kenapa dia nggak tes DNA aja, atau seenggaknya dia nggak usah bawa-bawa anak yang keempatnya juga ikutan diculik sama dia. Itu kan nggak perlu kalau dia emang nggak yakin itu adalah darah dagingnya dia. Terus si anaknya ini gitu kan ngasih penjelasan seolah-olah si ibunya itu jahat gitu ya. Tapi di podcastnya tuh diliatin dari ekspresi kayak seakan-akan nih pas dia podcast gitu ya, itu kayak ada yang jagain di sekitarnya gitu loh. Jadi dia kayak ngomongnya tuh kayak dijaga gitu, jangan sampai salah ngomong, ya enggak sih, poin-poin yang lain. Dan di situ dia nyangkal kalau dia itu enggak selingkuh. Tapi yang anehnya gini, kalau emang dia nggak selingkuh gitu ya kan, dia nggak perlu dong ngajak-ngajak si selingkuhannya ini bawa-bawa anaknya gitu kan. Katanya kan dia asisten pribadi gitu kan, nggak perlu dong dia diikutin dalam urusan rumah tangga mereka. Kan dia di situ ada ajudan, ada satpam, ada sopir. Seenggaknya dia nggak usah melibatkan si perempuan ini gitu. Kenapa dia harus melibatkan si perempuan ini? Jadi kan di situ di publik jadinya kelihatan gitu loh. Oh, ngapain kalau emang nggak selingkuh dia sampai rebut-rebut anaknya juga? Kan lucu, aneh gitu.